Mas Refli Harun menyatakan sendiri bahwa beliau bukan juru bicara ya hari ini, bukan juga sebagai tim lawyer, tapi adalah sahabat selaku civil society yang berniat membantu kami. Siapapun yang berniat membantu kami itu adalah kami terima dengan baik ya, dan kami husnuzon saja, kami praduga baik. Jadi ketika ada undangan dari Mas Refli kepada kami tim RRT yang nanti akan sambung ke yang lain, kami senang ya, dan kami mengapresiasi itu. Jadi kehadiran kami itu tanpa kemudian mengecilkan semua tim yang ada, dan tanpa kemudian menafikan segala yang ada. Makanya kami datang atas nama pribadi-pribadi RRT dan atas nama Bang RH dan kemudian teman-teman lain secara pribadi dan secara pertemanan. Yang kedua yang penting adalah, betul kata Bang RH, tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar ya. Nah, karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke, maka kami sepakat untuk walk out ya. Jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat berarti yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar, karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor gitu loh. Jadi saudara lawyer yang namanya Otto Hasibuan itu ada di dalam, meskipun Otto Hasibuan itu adalah anggota tim dari informasi, tapi kan harusnya juga tahu diri bahwa dia sebenarnya adalah bagian dari tim itu. Jadi saya kira itu aja. Roy Suryo, Tifa Fauzia sama Rismon nggak diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan, Tifa ya, kasihan juga. Pertemuan pendapat umum dengan beberapa ormas ya, salah satunya YouTuber, pepabri, ya, tokoh-tokoh. Cuman Pak Sunarko yang tidak hadir, tapi yang lain jenderal-jenderal hadir, dan juga YouTuber, tokoh terkenal Refli Harun dan kawan-kawan. Masing-masing ini mengajukan surat permohonan untuk audiensi. Nah, salah satunya dari Refli Harun dan kawan-kawan. Ya, ada surat. Nah, atas dasar surat permohonan itulah kami gabung dalam satu forum ini untuk ya mengadakan rapat dengar pendapat. Ya kan? Nah, tapi khusus untuk Pak Refli dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat yang diajukan kepada kami, dan rupanya daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin itu ada nama-nama yang berstatus tersangka. Nah, maka tadi malam kami mengadakan pertemuan rapat kilat gitu ya, Zoom. Bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Begitu. Supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi, bertemu di PTIK, di belakang juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta. Lalu kemudian kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Teroris atau RRT, yaitu gerombolan daripada Rismon, Roy Suryo dan Tifa, dan CS yang lain, termasuklah Refli Harun dan teman-temannya yang lain ya. Mereka mendatangi daripada tim reformasi kepolisian yang dipimpin oleh Profesor Jimli dan Mapu MD dan teman-temannya. Sebenarnya mereka ini ataupun tim reformasi kepolisian ini mengundang daripada masyarakat, lapisan masyarakat, untuk memberikan masukan kepada reformasi Polri ini. Jadi sebenarnya di sini mereka mengundang termasuk daripada YouTuber ya. Itulah YouTuber itu salah satunya Refli Harun.
Di situ tergolong YouTuber di sana itu. Bukan pakar hukum ya, dia YouTuber itu, Refli Harun itu. Jadi golongan YouTuber dia di sana diundang, memang dia datang. Tapi salahnya dia diundang ke tim reformasi Polri ini untuk membahas daripada misalnya apa yang mau disarankan ataupun diberikan masukan kepada tim reformasi untuk memperbaharui Polri. Apa kira-kira yang perlu, kira-kira begitu loh. Ternyata Refli Harun ini membawa daripada Roy Suryo dan timnya, yaitu RT. Tidak tahu apa kegunaannya itu datang ke situ. Tidak dibutuhkan mereka itu. Apalagi mereka itu sudah status tersangka dari Polri kemarin ya, beberapa hari ini. Jadi dia dibawa, mereka-mereka ini dibawa. Setelah dibawa memasuki daripada area ataupun ruangan tim reformasi yang dipimpin oleh Mahfud MD dan tim ya. Jadi setelah mereka ini memasuki itu, mereka ini juga heran ya, daripada tim reformasi kepolisian ini bingung kenapa Roy Suryo ada, kenapa Tipa ada, yang tersangka yang dibuat oleh Polri kemarin itu kok bisa ada begitu. Jadi di sini kan sudah salah sasaran, sudah salah jalur. Sebenarnya Refli Harun pun salah. Dia sudah diminta datang, dia datang dari tim dari YouTuber lah ya, supaya memberikan masukan kepada perubahan-perubahan yang akan dibuat di dalam Polri. Ternyata dia bawa orang-orang ini. Apalagi di dalam situ kan ada yang melaporkan mereka ini kan Pak Oto Hasibuan. Salah satu daripada yang melaporkan ijazah palsu itu ke polisi adalah pengacaranya Oto Hasibuan ya, dari timnya Oto Hasibuan. Ini mau dibahas, mereka ini mau membahas ijazah Pak Jokowi di tim reformasi kepolisian. Kan sebenarnya kan sudah enggak nyambung. Kalaupun misalnya peraturan maupun perundang-undangan mau dirubah mengenai ijazah palsu, ya memang benar sih, ijazah palsu ini perlu dibahas ini, karena di negara ini sering dimanfaatkan pemimpin, sering dimanfaatkan untuk calon-calon legislatif ataupun pemerintah, bupati, gubernur, bahkan menteri, bisa saja dimanfaatkan ini ijazah-ijazah palsu ini ya. Kita tidak pungkiri itu. Sebenarnya ini perlu juga dibuat undang-undangnya, gimana caranya supaya menerapkan ini, supaya hukuman itu diperberat begitu. Maksudnya di situ, kalaupun datang ya yang mewakili Refli Harun aja dari mereka. Kenapa mereka ikut-ikutan ngekor semua datang ke sana? Jadi justru kedatangan mereka itu dari tim reformasi kepolisian melihat orang itu datang, mungkin nggak begitu disambut ya, ataupun dicuekin lah mereka. Artinya bukan undangan mereka itu, ya. Mereka orang Rismon Tipa sama Roy Suryo ini kan bukan undangan. Jadi dicuekin begitu. Karena merasa dicuekin, mereka ini keluar sendiri. Walk out lah ceritanya ya. Walk out lah mereka dari ruangan itu. Artinya mereka merasa sedih, enggak dipedulikan begitu ya. Diabaikan aja begitu kedatangan mereka. Ya iyalah, diabaikan lah pasti. Karena enggak ada diundang. Refli Harun diundang dari tim khusus untuk YouTuber begitu, untuk memberikan masukan ya. Jadi tidak ada salahnya daripada tim reformasi kepolisian itu mengabaikan kalian, karena kalian itu siapa? Diundang juga enggak, dibutuhkan juga pendapat kalian tidak. Lagian kalian itu sekarang kan sudah tersangka begitu. Tak mungkin seorang tersangka ya untuk memberikan masukan di dalam kepolisian. Polisi sudah membuat Anda tersangka. Masa Anda bisa lagi memberikan masukan-masukan kepada tim reformasi kepolisian? Iya kan? Jadi kira-kira begitulah teman-teman. Makanya mereka ini sedih sebenarnya, keluar sendiri mereka. Jadi sudah keluar sendiri ya, mereka keluar-keluar lah di luar itu, entah apalah cerita mereka di luar-luar itu ya. Yang jelas ya pasti disalahkan dari tim reformasi inilah. Ya, yang nggak mungkin mereka itu dilayani. Kalau Refli Harun dilayani, cuma ya Refli Harun mungkin karena bagian daripada timnya tidak enak juga dia. Mungkin Refli Harun juga adalah istilahnya, mumpung saya dipanggil seperti ini, dibutuhkan sampai pendapat, ya siapa tahu ada nanti job ke depan dikasih, kira-kira begitu mungkin Refli Harun ya. Mungkin pikiran dia pasti ada lah seperti itu. Siapa tahu dari pemerintah diberikan aku job begitu ya. Tetapi ya karena sudah mereka all out, karena tak mungkin dia bertahan di situ,
di dalam ruangan itu, kalau dia bertahan dalam ruangan itu kan sudah nampak kali nanti bahwa misalnya si Refli Harun ini cari muka begitu. Jadi terpaksa mau tak mau dia ya ikut aja dia keluar begitu ya. Jadi itulah teman-teman apanya ceritanya kenapa mereka bersedih, dan ya boleh dikatakan sedih sambil ada sakit hati lah ya, karena diabaikan aja mereka itu di dalam. Jadi begitu teman-teman, mereka sendiri yang mempermalukan dirinya kan. Dia kira mereka itu dibutuhkan negara begitu ya. Semacam RRT ini, Rismond, Roy Suryo dan Tipa ini dikira dibutuhkan ya. Dibutuhkan di dalam reformasi Polri itu. Mereka itu datang. Ya jelas nggak dibutuhkan lah. Dan karena kalau dibutuhkan pasti diundang. Refli Harun diundang. Karena setelah diverifikasi seperti yang dibilangnya Bapak Profesor Jimmy itu, setelah diverifikasi nama-nama mereka yang diundang itu tidak ada di situ. Kenapa nama-nama ini berbeda? Artinya nama yang diberikan undangan itu orangnya kok beda yang datang begitu ya. Ya jelas mereka tidak kasih masuk begitu. Mereka pasti tolak begitu. Kenapa yang diundang si A kok si B yang datang, kira-kira begitu ya. Jadi itu yang dibilangnya ketua daripada reformasi kepolisian ini. Makanya mereka setelah dilihatnya manusia-manusia yang datang ini bukan manusia yang diundang, beda wajahnya, beda namanya begitu, langsung pada saat mereka hadir dalam ruangan itu, semua daripada perwakilan tim daripada reformasi kepolisian itu meeting ataupun rapat kilat begitu. Apakah mereka diterima atau tidak? Karena mereka itu tidak ada dalam undangan begitu. Mereka itu membuat sepakat tak usah kita kasih masuk, ataupun seandainya pun mereka masuk, kita jangan memberikan artinya semacam sambutan kepada mereka, abaikan saja, anggap saja mereka penonton, kira-kira begitulah. Jadi karena mereka merasa seperti itu dari tim RRT, dianggap sebagai misalnya tamu tak diundang lah di dalam ruangan itu, ibarat ada pesta begitu, datang saja dia ke pesta itu tapi nggak ada undangan datang. Jadi mereka itu merasa malu sendiri mungkin ya. Jadi mereka akhirnya keluar ataupun walk out begitu. Jadi bukan karena diusir ya, mereka sendiri yang merasa malu dengan dirinya. Lah, kenapa kami diabaikan begitu ya? Kenapa kami nggak dihiraukan di sini? Mereka mungkin sadar bahwa mereka tidak dapat undangan, tidak ada dibutuhkan ataupun diperlukan pemikiran atau pendapat mereka di dalam tim reformasi kepolisian itu. Begitu teman-teman.